everything I am. You gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am. You gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam rumah ibadah. Shalom. Iya, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita semua sepanjang minggu ini. Sehingga kita saat ini boleh ada dalam rumah Tuhan. Kita boleh berfellowship bersama dengan saudara-saudara seiman dan juga menikmati hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita di ibadah raya ini. Kita percaya buat kemurahan Tuhan yang nyata terus dalam hidup kita. Memberikan kekuatan baru untuk kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita boleh bersyukur dalam hadirat-Nya. Yes. Segala pujian dan syukurku, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia, bagimulah segala pujian selamanya. Selamanya ku naikkan syukurku buat anugerah-Mu, buat kemurahan bagiku. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, selamanya, selamanya. Sebab kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami, Tuhan. Ku nikmati hadirat-Mu dalam ruang maha kudus. Dan kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian selama-lamanya. Penyataan kami dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati
Berdiri bersama-sama, nyatakan pujian penyembahan kita dalam hadirat-Nya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati menyembah yang maha kuasa, ku menyembahmu, ku menyembah.
besar selama-lamanya. Engkau Bapa, Engkau Allah yang kudus selamanya. Kau ditinggikan dan diagungkan lebih dari segalanya. Ku menyembahmu, ku tinggikan Engkau, Allah yang baik selamanya. Kemuliaan-Mu yang dahsyat, kemuliaan-Mu yang ajaib. Inna rama-rama sekaya naramu, Inna rabataka nama-rama sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu layak Engkau ditinggikan untuk selama-lamanya, diagungkan untuk selama-lamanya, yang menjadi Allah, juru selamat kami, dan penguasa tunggal atas hidup kami. Dipermuliakan Engkau ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan, yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan di pagi hari ini. Kami dalam rumah Tuhan, satu tujuan kami, untuk kemuliaan namamu. Dan saat kami memuliakan namamu, di situ Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami yang akan membebaskan, memberikan kemenangan dan kesembuhan atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Engkaulah Yesus, jawaban dalam hidup kami. Inilah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sepakat memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, katakan bersama, amin, 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 amin. Iya. Shalom Aleichem. Damai sejahtera atas hidup kita semua. Diimpartasikan dengan kanan kiri depan belakang. Kasih salam yang terbaik, jabat tangan yang indah. Ya, Tuhan memberkati engkau. Kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Haleluya. Iya, itu luar biasa. Keluarga besar GBI Katariso sama-sama. Silakan duduk. Amin. Amin.
Amin, amin, amin. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa. Semuanya, Kau Tuhan yang punya kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Kau Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang punya kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Sama-sama. Amin, 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 amin. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang punya kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Amin, 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 amin. Sebab Tuhan yang mempunyai kerajaan untuk selama-lamanya. Amin. Yang amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih lagi, yang sudah bertepuk tangan kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujian takkan terhentikan, Rohmu yang menghiburan. Akan ku pikul salib, kasih setiamu ku bertahan, membuatku teguhkan imanku. Semuanya ku masih sangat bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi.
bertahan membuatku teguhkan imanku. Akan bersyukur, senantiasa bersyukur. Alami biar kehendakmu terjadi. Bersyukur, senantiasa bersyukur dan bersuka setiap hari ini, hari yang terbaik. Akan ku pikul salibmu, kasih setiamu, ku bertahan membuatku imanku. Akan ku pikul salibmu semuanya. Kasih setiamu, ku bertahan membuatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, kasih setiamu, ku bertahan membuatku imanku. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Alami biar kehendakmu terjadi. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Bukan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. 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 Hari yang terbaik bagi kemuliaan namamu. Sebab kami semua yang ada di sini diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hormat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Dengan segenap hati katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan. Sekarang katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu semua dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Allah besar bagiku, dan kami semuanya semua diberkati. Kami semua diberkati Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami yang kami bawa dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua katakan, amin. Silakan duduk dengan baik. Kita bawa persembahan yang terbaik. Pujian dinaikkan bagi Tuhan. Memberikan nyanyian baru dalam mulutmu. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I have, singing because you are. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I have, singing because you are. Firman-Nya digenapi, Firman-Nya digenapi. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Yes, Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih
kita berdiri bersama-sama. Siapkan bejana hidup kita sebagai bejana yang hidup untuk firman Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik untuk setiap kita. Sekali lagi nyatakan, bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Buat Tuhan, haleluya. Sungguh Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berjalan di depan kami tidak mampu untuk berjalan, kami tidak mampu untuk melakukan sesuatu, karena di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami bergantung, menaruh harapan kami hanya kepada nama Yesus. Karena itu pagi hari ini kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kami datang mencari wajah Tuhan. Kami datang membawa penyembahan pujian kami bagi nama-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang hadir, yang bersemayam, bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau berkenan, Engkau disukakan, disenangkan di dalamnya, memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bawa kami pagi ini Tuhan lebih dalam lagi untuk kami belajarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu lah pelita terang dalam jalan hidup kami. Firman-Mu lah pedoman yang menuntun kami kepada kehidupan yang berbahagia. Oleh karena itu mari Roh Kudus, Engkau yang mempersiapkan hati kami, membajak setiap tanah hati kami, melembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati yang siap untuk terima taburan benih firman-Mu. Dan urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk seperti biasa, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Sekali lagi dong, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tetap antusias, amin. Tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Oke, hari ini saudaraku
saya mau menyampaikan satu berita kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang menjadi berkat. Sekali lagi saudaraku, ya hari ini kita mau menggali dan kita mau mendalami kebenaran firman Tuhan sebab Tuhan panggil kita saudaraku untuk hidup berguna, untuk hidup jadi berkat yang memperlengkapi dunia ini. Oke, kita akan lihat, boleh lanjut multimedia, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Seharusnya saudara membaca keseluruhan dari kitab Filemon, tetapi untuk mempersingkat waktu, kita akan baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 saja. Ya, karena ini tidak terlalu panjang saudaraku, kita akan baca ayat ini sama-sama. Sekali lagi kita baca sama-sama. Bisa? Oke, dibaca ya, dibaca. 2, 3. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Saudaraku, kisah ini menceritakan ada seorang budak yang bernama Onesimus. Kemungkinan besar Onesimus melakukan sebuah pencurian yang menyakiti hati tuannya Filemon, yang merugikan besar tuannya Filemon, ya. Dan dia dipenjara. Waktu dia ada di dalam penjara, dia berjumpa dengan Rasul Paulus yang sama-sama ada di dalam penjara karena pemberitaan akan nama Yesus. Dan Onesimus di sana mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia bertobat. Sehingga ketika Onesimus keluar dari penjara, Paulus memohon kepada Filemon, tuan dari Onesimus, untuk menerimanya kembali. Bahkan menjadi saudara di dalam Kristus. Ya, saudara sekali lagi dengar baik-baik, melalui kitab Filemon ini, kitab yang begitu singkat, hanya 1 pasal. Tetapi kita bisa mendapat begitu banyak pelajaran dan pengajaran yang ada di dalamnya. Salah satunya saudaraku, kita bisa melihat dari para tokoh-tokoh ini, baik Paulus, Onesimus, Filemon, ya, hidup mereka adalah hidup yang berdampak, hidup yang jadi berkat, hidup yang berguna, hidup yang memperlengkapi. Oleh karena itu hari ini hari ini saudaraku, firman Tuhan mau mengajar kepada saya dan saudara supaya kita di dalam hidup ini biar hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Sungguh saudara ya, pelayanan saya sudah sekian puluh tahun saya jadi pendeta saudaraku. Saya melayani banyak sekali ibadah-ibadah kedukaan. Orang-orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mohon maaf saudaraku. Orang yang hidup hanya untuk cari duit buat keluarganya, buat dirinya. Waktu di rumah duka sepi. Ini sungguh saudaraku ya, bukan saya mau ngejatoin atau bagaimana gitu ya. Sepi. Ya, bahkan malam kembang sepi. Tapi orang sederhana, orang yang mungkin secara status sosial bukan orang yang hebat, tapi karena dia hidupnya berguna, hidupnya berdampak, hidupnya jadi berkat, hidupnya memperlengkapi orang-orang di sekitarnya, menjadi berkat bagi dunia ini. Waktu dia meninggal saudaraku, sepanjang dari malam-malam ibadah penghiburan tidak pernah sepi, apalagi malam kembang saudaraku. Mungkin sampai pada begadang sampai besok paginya lagi saudaraku, hari penguburannya. Orang berbondong-bondong mengiring kepergiannya. Sekali lagi saya mau katakan saudaraku, terlalu sedikit, dengar baik-baik. Terlalu kecil, terlalu sedikit kalau engkau hidup hanya untuk diri sendiri. Amin.
Yang ngomong amin kayaknya cuma sedikit. Esensi kita, saudaraku. Identitas kita tidak bisa kita lupakan, saudaraku. Kita adalah garam dunia. Terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Ini dengar baik-baik jemaat Tuhan. Sekali lagi, esensi kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Engkau diberkati bukan hanya untuk dirimu sendiri. Engkau kaya, engkau pinter, engkau memiliki, engkau mendapat. Bukan hanya untuk diri sendiri. Amin. Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Tuhan mau hidup kita berdampak, berguna, bermanfaat untuk memperlengkapi dunia ini. Oke, boleh lanjut multimedia. Saya tuliskan di sana, saudaraku, setiap orang dipanggil Tuhan bukan saja untuk menerima keselamatan, tetapi juga untuk menjadi berkat. Kehidupan menjadi berkat bukan bicara tentang seberapa besar harta yang dimiliki, tetapi bicara tentang seberapa ketaatan dalam hidup kita. Jadi saudara jangan pernah berpikir, oh Pak saya sederhana, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya gak punya apa-apa. No, bukan itu saudaraku. Ketika hidup kita mau melakukan kehendak Tuhan, ketika hidup kita mau jadi berkat buat sesama kita, buat orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini sekali lagi saudaraku, secara singkat kita mau gali dari kitab Filemon ini. Bagaimana kehidupan yang jadi berkat. Bagaimana kehidupan yang berguna. Kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang memperlengkapi dunia ini. Supaya hidup kita, selama kita hidup, selagi masih ada kesempatan, hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya sangat berduka cita saudaraku pagi hari ini, MPL dari Banten saudaraku, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi, hari ini, pagi ini, saudaraku kira-kira jam 2.45 dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Cukup menjadi hal yang menyentak hati kami karena beliau adalah figur Bapak bagi BPD Banten ya. Bagi kami beliau adalah orang yang termasuk menjadi figur pimpinan teladan kami. Tetapi sekali lagi saudaraku, kehidupannya menjadi kehidupan yang bermanfaat, berguna. Kehidupannya jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena dia hidup bukan hanya untuk diri dia sendiri. Ini seorang direktur saudaraku, seorang direktur perusahaan. Ya, mohon maaf kalau secara mungkin khotbahnya nggak menarik. Tapi dari apa yang dia punya, dari apa yang bisa dia perbuat dan dia kerjakan, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya berharap siapapun kita dan apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, kita mau berjalan dalam ketaatan biar hidup kita menjadi berkat bagi dunia ini. Oke, yang pertama saudaraku, bagaimana kita bisa punya kehidupan yang jadi berkat? Kita lihat pada ayat yang ke-6. Ayat 6 bilang begini, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi saudaraku dengar baik-baik, waktu saudara dan saya percaya Yesus, punya iman, karena kita dengar nama Yesus, memiliki pengetahuan tentang kebenaran, itu bukan hanya untuk disimpan di dalam hati kita, bukan hanya untuk diri kita. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Iman itu harus mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Artinya saudaraku, kalau hidupmu dan hidupku mau jadi berkat, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita, memperlengkapi dunia ini, iman itu harus nyata di dalam perbuatan. Harus nyata dalam tindakan
dalam perbuatan yang baik. Oke, boleh lanjut multimedia. Iman sejati tidak terhenti di dalam hati tetapi mengalir dalam tindakan yang terlihat dalam perbuatan. Makanya saudaraku Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya Yesus, kita adalah orang yang mengenal Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi hidup kita nothing, nggak pernah berbuat apa-apa, nggak pernah melakukan apa-apa buat orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan bilang saudaraku hidup kita itu nggak jadi berkat, hidup kita nggak berguna, hidup kita nggak memberikan dampak apa-apa bagi dunia ini. Iman kita pada hakikatnya adalah kosong, mati. Bisa dimengerti saudaraku? Makanya saudaraku pada ayat 11 Paulus bilang begini. Dahulu memang dia apa? Tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna bagimu. Maupun bagiku. Saudaraku hidup yang menjadi berkat berarti kita memulihkan fungsi hidup kita. Dari tidak berguna menjadi berguna, menjadi bermanfaat bagi sesama. Jadi orang yang hidupnya cuman kerjaannya bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Berubah hidupnya harus jadi berkat. Hidupnya harus bermanfaat, hidupnya harus berguna. Enggak boleh lagi hidup dalam ketidakbergunaan. Amin. Apapun yang engkau punya, masih punya dong tenaga dong, masih punya dong untuk bisa melihat, untuk bisa berbuat sesuatu. Apapun, mohon maaf saudaraku, dari perkara yang sepele. Ada sampah, mau gak bersihin? Gereja kotor, mau gak sapuin? Ini boro-boro saudaraku, malah kita yang jadi tukang buangin sampah. Kadang-kadang saudaraku saya bingung ngeliatin orang gitu ya. Hidupnya benar-benar tidak berguna gitu. Itu menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Biar hidup kita jadi berkat. Bagaimana ketika kita berubah fungsi. Dari tidak berguna menjadi berguna. Oke, boleh lanjut. Di ayat 18 dan 19 saudaraku, di sana dengan tegas Paulus berkata kepada Filemon, kalau Onesimus pernah merugikan Filemon, tuannya itu. Kalau Onesimus sebagai budak pernah menyakiti hati Filemon, maka saudaraku Paulus rela untuk menanggung hutangnya dan akan membayarnya. Ini sesuatu yang luar biasa saudaraku. Iman yang nyata itu tidak hanya dalam kata-kata. Jangan cuma ngomong doang, jangan cuma omdo doang. Orang yang percaya Yesus ada dalam tindakan nyata. Apa itu? Siap melayani. Apa itu? Berbuat sesuatu demi keuntungan orang lain. Amin. Jangan bilangnya enak di dia yang enak di gua. Enggak. Hidup kita jadi berkat saudaraku. Ada orang buang sampah kita ambil kita buang ke tempat sampah. Jangan bilangnya emangnya gua pikirin. Emangnya kerjaan gua. Enggak. Saya mau katakan saudaraku biar sungguh-sungguh bukan hanya perkataan kita. Tapi benar-benar tindakan nyata. Bahwa kita siap melayani. Berbuat sesuatu. Melakukan sesuatu bukan untuk diri kita, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk keuntungan kita, tapi untuk orang lain. Jadi berkat, jadi berguna buat orang-orang di sekitar kita yang mau bilang amin. Bahkan di sana dikatakan dan rela berkorban dengan membayar harga. Udah kita berbuat sesuatu, bayar harga. Berani korban, berani menabur, berani memberi. Saya salut saudaraku ya, jemaat Katarizo ini memang luar biasa sudah ya. Saya bangga sekali. Ada dispenser, ya penghargaan buat Bapak Hendy gitu ya. Menyediakan dispenser, nggak usah diangkat-angkat. Beli dispenser yang taruh modelnya
itunya galonnya di bawah, biar nggak perlu diangkat-angkat. Ada air panas, ada air dingin. Wah, kalau begitu bisa bikin kopi. Ada yang nyiapin kopinya, ada yang nyiapin tehnya, ada yang nyiapin gulanya. Tapi ada juga yang sontoloyo. Nih dengerin baik-baik ya. Ente kan kenal nih, Aye nih, pendeta galak. Nih Aye nasehatin lagi nih, biar gue jewer satu-satu. Siapa yang nyolongin itu teh sama gula sama kopi di bawah itu? Dibawa pulang. Nggak mungkin lah kalau Revi ya. Nggak level kata Revi gitu ya. Tapi bener loh, saya sampai godek-godek kepala. Ampun ya bener-bener. Ada yang naro, ada yang kalau gini ya. Itu kan maksudnya untuk kita minum sama-sama, ngopi sama-sama kalau di gereja. Masa dibawa pulang ke rumah? Ini istri saya udah berkali-kali, udahlah jangan ngomongin di gereja. Enggak bisa saya bilang, mesti dikasih tahu. Ini kurang ajar saya bilang. Ada orang nabur, ada orang berkorban, kok malah dibawa pulang ke rumah demi keuntungan pribadi begitu ya. Sekali lagi saudaraku, saya mau katakan, yuk biar sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang berguna. Ketika iman kita bukan hanya sekedar perkataan, bukan iman yang hanya tinggal di dalam hati kita, tapi iman yang nyata di dalam setiap perbuatan kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Yang kedua saudaraku, oke boleh lanjut multimedia. Ayat 15 dan 16 bilang begini. Atau sekarang Bapak Ibu Saudara yang baca ya. Nanti ngantuk lagi ya. Yuk dibaca sama-sama ya. Oke, 2, 3. Sebab mungkin karena itulah kita dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat, apa saudaraku? Menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudaraku, Paulus dia meminta kepada Filemon, permintaannya ini dalam banget saudaraku. Dia minta saudaraku bukan hanya supaya Onesimus diampuni. Bukan saja supaya Onesimus dibebaskan dari hukuman. Tidak lagi disalahkan atau dihakimi. Ya, bukan saja untuk diampuni kesalahannya. Tapi yang lebih hebat lagi saudaraku. Paulus bilang apa saudaraku? Supaya Filemon menerima Onesimus. Apa saudaraku? Sebagai saudara yang kekasih. Bukan sementara. Tapi untuk selama-lamanya. Saudaraku saya mau bilang ini standar firman Tuhan. Makanya kemarin kenapa saya menjelaskan kepada jemaat. Ya, satu kali saya dengar ada satu khotbah dari seorang hamba Tuhan besar dari sebuah sinode gereja besar, saudaraku. Dia menceritakan bahwa ya kalau kita mengampuni itu harus, tapi kalau sudah mengampuni itu ya kita nggak perlu kenal lagi sama dia, kita nggak perlu lagi ada urusan dengan dia. Kalau lu di sana, gua di sini. Kalau gua di sini, lu di sana. Kira-kira begitu ya. Saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik, itu bukan standar firman Tuhan. Itu bukan standar kerajaan sorga. Dengar baik-baik. Tuhan memberi kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, sebuah perintah baru. Aku beri engkau sebuah perintah baru. Apa kata Tuhan? Supaya engkau saling mengasihi. Sama seperti Kristus mengasihi engkau, demikianlah engkau harus saling mengasihi. Artinya saudaraku, standar kita mengasihi, cara kita mengasihi, model kita mengasihi. Itu enggak boleh modelnya kita, standarnya kita, caranya kita. Tapi harus standarnya firman Tuhan. Standarnya Tuhan Yesus. Standarnya kerajaan sorga. Yang mengerti boleh bilang amin. Paulus menasihati dan meminta kepada Filemon. Engkau bukan hanya mengampuni Onesimus. Lepaskan dan bebaskan dia dari penghukuman. Tapi engkau harus
menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara yang kekasih di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara bisa mengerti? Yang mengerti boleh bilang amin. Saya berharap saudaraku, hidup saya dan hidup saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Memperlengkapi dunia ini. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan menerima mereka sebagai saudara di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Kok kayaknya berat gitu ya. Amin. Oke, lanjut. Saudaraku, kenapa demikian pentingnya saudaraku untuk mengampuni dan menerima? Saya tuliskan di sana karena mengampuni dan menerima orang yang bersalah kepada kita. Itu akan terjadi rekonsiliasi. Akan terjadi pemulihan hubungan, pemulihan relasi. Sehingga hidup kita dapat jadi berkat. Hidup kita nggak terhalang oleh karena ada kebencian, ada kepahitan, ada sakit hati yang masih tersimpan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau saudaraku hidup kita jadi berkat karena kita benar-benar membereskan setiap relasi yang rusak, hubungan yang bermasalah. Kita mau rekonsiliasi. Karena saudaraku sebaliknya, kalau tanpa ada pengampunan dan tanpa ada penerimaan, maka yang muncul dalam hidup kita hanya penghakiman dan pembalasan. Saudaraku, kalau kita coba bayangkan saudaraku, waktu Yusuf ketika dia sudah jadi raja muda, jadi perdana menteri di Mesir, waktu itu saudara-saudaranya yang pernah benci dia, yang pernah jual dia, yang pernah bikin dia sengsara, jadi budak, bahkan masuk penjara belasan tahun, tiba-tiba sekarang sujud di hadapan dia, dan dia dengan otoritas powerful. Kalau misalkan saat itu saudaraku, Yusuf melakukan sesuatu yang melakukan pembalasan, maka hidupnya tidak pernah jadi berkat. Tapi justru Yusuf mengampuni dan menerima mereka. Dan berkata apa? Bahwa kamu mereka-reka apa yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan merancangkan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Sekali lagi saudaraku, saya mau katakan bahwa hidup kita akan jadi berkat. Hidup kita akan berguna, hidup kita akan maksimal, hidup kita akan memperlengkapi dunia ini. Waktu kita jadi orang yang mampu untuk mengampuni, bahkan menerima orang yang bersalah kepada kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Berkat terbesar yang bisa kita berikan bagi dunia ini adalah pengampunan dan penerimaan. Sama seperti yang telah kita terima dari Kristus. Dengar baik-baik. Kalau kita menyadari dengan sungguh-sungguh saudaraku, kita adalah orang yang sudah terima banyak pengampunan. Kita adalah orang yang sudah banyak terima kasih dari Tuhan. Maka saudara juga akan banyak bisa berbuat kasih buat orang lain. Tapi orang yang sedikit merasa diampuni, maka dia akan sedikit juga hanya bisa berbuat kasih. Karena itu saudaraku, ini bicara tentang mindset, ini bicara tentang kesadaran rohani saudaraku. Ini bicara tentang kedewasaan rohani, kedewasaan iman. Saudara dan saya harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak lebih baik. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang seharusnya menerima penghukuman dari Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Kristus, Tuhan mau angkat kita, ampuni kita, bahkan terima kita dalam segala keberadaan kita, dalam segala kekurangan kita. Saya pernah ceritakan, kalau saya ukur diri saya saudaraku, siapa Inghau ini? Orang yang temperamen, orang yang model kayak begini. Kok bisa Tuhan pilih jadi hamba Tuhan? Tuhan pakai dengan begitu efektif dan luar biasa. Hanya satu kuncinya saudaraku, anugerah.
kasih karunia. Saudara bisa mengerti? Siapa kita ini, saudaraku? Oleh karena itu, saudaraku, hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita. Hidupmu, hidupku bisa jadi berkat. Ketika kita mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan menerima mereka sebagai saudara di dalam Kristus. Untuk selama-lamanya. Amin. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat ya. Oke, yuk kita lihat ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Saudaraku, Paulus punya satu keyakinan, punya satu kepercayaan karena Filemon ini adalah orang yang taat akan kehendak firman Tuhan. Maka dia memiliki sebuah keyakinan, Filemon pasti akan mau melakukan permintaan Paulus. Bahkan lebih dari apa yang diminta oleh Paulus. Hal yang ketiga yang saya temukan dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup saya dan hidup saudara bisa jadi berkat. Hidupmu dan hidupku berguna, bermanfaat, memperlengkapi orang-orang di sekitar kita, jadi berkat bagi dunia ini. Waktu kita hidup dengan memiliki ketaatan akan firman Tuhan. Sekali lagi ya, memiliki ketaatan. Ketaatan itu, saudaraku, adalah tanda kedewasaan rohani. Seseorang dapat dipercaya. Orang yang taat itu bukti orang yang secara rohani sudah dewasa dan dapat dipercaya. Bukan karena terpaksa, bukan karena paksaan, sekalipun terkadang membutuhkan penyangkalan diri. Waktu Abraham, saudaraku, disuruh untuk menyembeli anaknya Ishak. Ini di luar pemikirannya. Tapi satu hal, saudaraku, dia percaya kepada Allah, maka dia melangkah di dalam ketaatan. Orang yang sungguh-sungguh dewasa secara rohani, dia percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang diperintahkan firman Tuhan, lakukan saja. Pasti hidupmu diberkati. Amin. Oke, next, yang terakhir. Ketaatan yang menjadi berkat akan melampaui kewajiban mengerjakan hal yang diminta. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan, dia mengerti dalam kedewasaan rohnya, saudaraku. Dia akan mengerjakan sesuatu yang lebih dari apa yang diminta. Makanya Tuhan Yesus kasih standar, saudaraku, ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, apa? Berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Makanya apapun pandangan dunia, ya, saya mau bilang, saudaraku, apapun konsep orang dunia hari-hari ini yang sering kali diperkatakan di media sosial, hei lu para karyawan, katanya, ngapain lu loyal-loyal sama perusahaan? Kita kerja tenggo aja, masuk jam 9, pulang jam 5, udah jangan lebih-lebih, katanya. Lu gak usah cari muka, katanya, bos lu apa. Saya mau bilang, saudaraku, itu standar dunia. Itu perkataan dan pemikiran orang dunia, terserahlah. Tapi saya mau bilang, saudaraku, orang yang taat, orang yang dewasa secara rohani, kalau hidupmu mau jadi berkat, saya mau bilang, engkau akan melakukan lebih, engkau akan mengerjakan lebih dari apa yang menjadi kewajibanmu. Karyawan-karyawan gak ada yang bilang amin ya? Amin. Benar, saudaraku. Saya mau katakan, saudaraku, orang yang mengerti betul tentang perkara ini, dia akan mengerjakan sesuatu yang lebih dari apa yang dia minta. Dan dia pasti akan mendapat sesuatu yang Tuhan akan berikan di luar apa yang dia pernah bayangkan. Taati Tuhan, bahkan dalam hal kecil.
Sebab dari sanalah kemudian akan lahir dampak yang besar. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh, mungkin kita anggap itu terlalu kecil. Tapi justru kesetiaanmu, ketaatanmu untuk melakukan sesuatu, hal-hal yang demikian itu akan membawa promosi bagimu kepada perkara-perkara yang besar. Saya pernah ceritakan, ceritanya cuman awalnya hanya gara-gara main gitar, ceng pakai gitar kopong tuh, melayani sebuah komsel. Hanya main gitar, saudaraku. Tapi karena kesetiaan, ketaatan, komitmen, akhirnya baru semester 3. Baru semester 3 jadi manajer. Saya kerja dari awal, saudaraku, nggak pernah ngesot dari bawah. Tiba-tiba langsung syuk, udah di atas. Langsung punya anak buah puluhan orang. Megang kantor. Kerja sekian tahun langsung jadi direktur. Udah jadi direktur, Tuhan bilang cukup ya, sekarang jadi hambaku. Terbang di udara, nanti burung Bapak di sorga kasih makan. Itu ceritanya, saudaraku. Jadi saya nggak pernah ngesot dari bawah gitu. Susah cari kerja, ngelamar gitu. Nggak pernah. Kenapa? Taat dalam hal-hal kecil. Dalam hal-hal sepele. Tuhan kasih kepercayaan. Dan saya terlalu percaya itu dimulai dari apa? Setia nyapu ngepel gereja. Bersama Om Hendy. Itu jadi berkat. Karena saya mau bilang saudaraku taat sama Tuhan. Dalam perkara-perkara kecil. Saya salut gitu ya. Sekali lagi saya salut buat para pelayan-pelayan Tuhan di GBI Katariso. Setia untuk angkat oma-oma, opa-opa. Walaupun itu ya berat gitu ya. Naik lantai 2. Setia lakukan itu. Percayalah, upamu tidak akan ketinggalan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti memberkati. Amin. Biar hidup kita jadi berkat. Saudaraku, sekali lagi hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita. Hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri. Imanmu bukan hanya untuk disimpan dalam hatimu. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Hidup kita berguna. Bagaimana caranya? Yang pertama, iman yang nyata dalam perbuatan. Iman yang sungguh-sungguh bukan hanya engkau percaya Yesus, tetapi tanpa perbuatan, tanpa berbuat apa-apa, tapi tunjukkan dalam pekerjaan-pekerjaan baik sehingga memuliakan Bapa di sorga. Identitasmu, hakikat kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dia tidak lagi ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Karena itu saudaraku, yuk jadilah berkat ya dalam iman yang nyata dalam perbuatan kita. Yang kedua saudaraku, mampu untuk mengampuni. Mampu untuk melepaskan orang dari penghukuman, dari pembalasan, dari penghakiman. Bukan hanya sampai di situ. Tuhan minta lebih saudaraku. Apa? Untuk menerima mereka sebagai saudara di dalam Kristus. Untuk selama-lamanya. Amin. Dan yang terakhir, miliki ketaatan. Untuk mengerjakan sesuatu di dalam standar firman Tuhan. Mengerjakan sesuatu yang lebih dari apa yang menjadi kewajiban kita. Percayalah berkat Tuhan dari perkara-perkara kecil akan membawa kita kepada perkara-perkara, promosi-promosi yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk kita akan siapkan hati kita saudaraku untuk terima perjamuan kudus pagi hari ini. Kita nyatakan pujian bukan dengan barang fana. Ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Dengan barang fana kau membayar dosaku. Mari saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
lambang dari tubuh darah Kristus. Hari ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali betapa besarnya pengorbanan Tuhan buat kami. Oleh karena itu biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh jadi berguna, bermanfaat bagi dunia ini. Kami percaya anugerah Tuhan memampukan kami. Oleh karena itu berkat-Mu Tuhan turun atas perjamuan kudus ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat dalam pergumulan Tuhan beri kekuatan baru dan jalan keluar. Ada pengampunan dosa yang kami terima pagi ini. Di dalam nama Yesus kami terima anugerah-Mu. Bukan dengan perang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas merah Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu yang jadilah padaku seperti yang. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Baik, kalau semua sudah, saudara boleh pegang roti di tangan kanan saudara lebih tinggi. Roti ini lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang firman Tuhan dan percaya apapun sakit penyakitmu, apapun kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Bahkan apa yang menjadi pergumulan, persoalan, masalah dalam hidupmu, percaya Tuhan sudah kasih engkau kekuatan baru, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu. Dan Tuhan sudah memberikan engkau jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu dengar apa kata firman Tuhan sebelum kita memakannya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin.
Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan saudara lebih tinggi. Anggur ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan dan pelanggaran kita. Tetapi dengar apa kata firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu sebelum kita meminumnya, kita dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Buat pengampunan yang Kau berikan. Ku jadi ciptaan baru dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allahku, Kau Tuhan dan Raja dalam hidupku. Engkaulah penguasa di dalam hidupku. Kami sembah. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau beri kami kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Kau sembuhkan sakitku. Kau ampuni segala dosaku. Bersyukur. Terima kasih. Haleluya.
yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memperdulikan hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh makan sehidangan dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya kasih dan anugerah-Mu yang membaharui hidup kami. Engkau yang memberkati setiap kami, untuk kami tidak menyia-nyiakan hidup ini. Kasih anugerah Kristus yang sudah rela mati buat kami. Sungguh kami mengerjakan kehidupan yang berdampak, kehidupan yang berguna, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang jadi berkat. Karena kami adalah orang-orang yang menaruh iman di dalam perbuatan dan pekerjaan baik kami. Di dalam nama Yesus, kasih dan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk berjalan di dalam ketaatan kami melakukan kehendak firman-Mu. Bahkan lebih dari apa yang seharusnya kami, karena kami tahu hidup kami akan mengerjakan rencana Allah yang besar sesuai dengan kapasitas ukuran setiap kami. Dalam nama Yesus, anugerah dan berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya, katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan, mohon jangan dibuang sembarangan cawannya, takut banyak semut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cawan perjamuan dikumpulkan, akan kita sama saksikan warta jemaat. Shalom Jemaat GBI Katarizo, Warta Jemaat Minggu, tanggal 1 Februari 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa. Setiap hari Rabu, pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer. Diadakan pada hari Kamis, tanggal 5 Februari, pukul 19.30 malam, di rumah Ibu Rehmalem. Komsel Poris Gaga. Diadakan pada hari Jumat, tanggal 6 Februari, pukul 19.30 malam di gereja. Komsel Agape. Diadakan pada hari Jumat, tanggal 13 Februari, pukul 19.30 malam, di rumah Bapak Effendi. Ibadah doa pagi via Zoom. Setiap hari Sabtu, pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari, pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, 1 bulan sekali, pukul 19 malam di gereja. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Mengundang anak-anak muda bertumbuh dan bergabung dalam komunitas ini. Ibadah KAG setiap hari Sabtu, pukul 18 di gereja. Ibadah KM2 diadakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 17. Ibadah akan dimulai di bulan Februari. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 2 kali pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Ibadah Raya, tanggal 8 Februari tahun 2026. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Dr. Andrew Luartowo. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Ibu Lilianiwati, Ibu Febi, Bapak Reza Januar. Panjang umur, sehat badannya dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Pemuridan Kingdom Value. Diinfokan, pemuridan ini diwajibkan bagi para pelayan yang belum pernah mengikuti dan terbuka juga bagi jemaat yang ingin belajar. Segera daftarkan diri ke sekretariat. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian Warta Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Oke. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Lili, buat Ibu Pibi, dan Bapak Kresa Januar. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Iya, diinformasikan saudaraku sekali lagi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau dibaptis untuk segera mendaftarkan diri ke sekretariat ya. Kalau memang semester ini tidak ada, nggak apa-apa, nanti kita akan buka pada semester kedua nanti ya. Dan sekali lagi saudaraku diinformasikan bahwa bagi para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya bagi pengurus baik komisi maupun di umum ya, harus mengikuti kingdom value. Ya, jadi sekali lagi bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang belum ikut, bagi para pengurus yang belum ikut, harus ikut. Harus. Kenapa harus? Karena biar punya nilai yang sama, saudaraku ya. Standarnya biar ngerti. Jadi nanti kalau kita punya standar yang sama, maka kita tidak akan mudah untuk bersenggolan satu dengan yang lainnya. Karena punya standar sama. Tapi kalau misalnya standarnya beda-beda menurut pengertian sendiri gitu ya. Ini akan repot saudaraku. Nanti akan menimbulkan banyak konflik di dalam pelayanan ya. Oleh karena itu sekali lagi bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang belum ikut, harus ikut. Segera daftarkan diri ke sekretariat karena kita akan memulai untuk pemuritan kingdom value ini ya. Dan saya pikir itu saja, kita akan akhiri ibadah kita. Jadi kita akan membawa persembahan persepuluhan yang saudara bisa letakkan di atas meja di depan. Kemudian kita akan membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, dan setelah itu kita akan tutup dalam doa syafaat dan doa berkat. Kita akan angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya kami undang jemaat untuk berdiri bersama-sama ya. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, kita akan membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kita akan mulai dari kata aku percaya bahwa ya. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan
dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Engkau yang bersemayam di atas pujian kami, Engkau yang disukakan dan digirangkan. Karena kami itu kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami punya esensi dalam kehidupan, identitas kami sebagai garam dunia dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak lagi ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Oleh karena itu biar hidup kami boleh jadi berkat. Hidup kami berguna, hidup kami berdampak, hidup kami bermanfaat memperlengkapi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pagi hari ini tidak terkecuali. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan melimpahkan berkat dan anugerah-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Ibu Liliana Wati, buat Ibu Pibi, buat Bapak Kresa Januar. Kami percaya Tuhan, Engkau melimpahkan berkat dalam hidup anak-anak-Mu yang tambah usia ini. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi cita-cita, masa depan mereka. Allah memberkati harapan mereka, cita-cita masa depan mereka. Kami percaya yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bahkan kesehatan, perlindungan dan pemeliharaan Allah nyata dalam hidup mereka. Supaya senantiasa mereka sehat dan baik keadaan mereka. Jauhkan dari segala yang jahat dan anugerah-Mu berlimpah buat hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah saudara-saudara kami yang tambah usia ini tambah cinta Tuhan. Tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami membawa kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Juga pada pagi hari ini, ketika kami datang beribadah di dalam rumah-Mu, kami membawa persembahan persepuluhan kami, yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Inilah bukti kasih kami kepadamu. Inilah bukti ketaatan kami akan firman-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Bahwa apa yang kami punya, apa yang Tuhan berkati dalam hidup kami. Kami mau mendukung pekerjaan-Mu. Kami mau jadi berkat buat gereja-Mu. Supaya tersedia roti di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, seperti janji firman-Mu, Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat-berkat-Mu berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya ada pagar perlindungan-Mu yang memagari setiap umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah pekerjaan-Mu ini Tuhan. Karena itu mari Roh Kudus teruslah Engkau yang memimpin dan berkarya dengan cara Allah yang ajaib di tengah-tengah pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya gereja ini akan menjadi sebuah wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang
haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Jiwa-jiwa yang tersesat dan terhilang, kami percaya mereka boleh mengenal akan kasih karunia Tuhan melalui tempat ini. Yes. Karena itu Tuhan, berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar Tuhan yang memberkati setiap ibadah-ibadah kami. Bukan sekedar hanya kebiasaan dan rutinitas, tapi lawatan-Mu, hadirat-Mu, kuasa dan kasih-Mu nyata di dalam setiap ibadah kami. Berdoa, memberkati kepengurusan yang ada, baik dari gembala jemaat, pengurus komisi, pelayan, bahkan sampai ke seluruh jemaat. Berikan kami kesatuan hati untuk melayani Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Kami memberkati tanah air kami, bumi Indonesia. Kami berdiri di hadapan-Mu memohonkan belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu buat Indonesia. Karena itu Tuhan, jauhkan Indonesia dari segala yang jahat. Jauhkan dari bencana alam, dari kejahatan-kejahatan, dari keadaan-keadaan yang buruk, dari bencana-bencana. Bahkan kami percaya Indonesia adalah kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Memberkati pemerintahan kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Kegentaran ada pada mereka, baik dari pemerintahan pusat tertinggi sampai kepada pemerintahan di daerah terendah sekalipun. Tuhan beri kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Memberkati setiap aparat penegak hukum supaya berjalan dalam kebenaran, sehingga mereka boleh membawa Indonesia kepada sesuatu yang lebih baik. Amin. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau yang menyertai kehidupan setiap umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Katariso. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, serta studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, yang kami lakukan dalam kebenaran firman-Mu, tangan Allah ada di atasnya dan memberkatinya. Membuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Apa yang kami kerjakan, Allah limpahkan berkat, Allah lipat gandakan. Bahkan seperti Yakub yang menabur di tanah kering, Tuhan melipat gandakannya sampai 100 kali lipat dalam batas kemaksimalan. Demikianlah Tuhan memberkati kami. Sekalipun di masa-masa yang sukar, di masa-masa resesi, di masa-masa yang dalam keadaan yang tidak menentu, Tuhan memberkati kami dalam kemaksimalan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada damai sejahtera-Mu yang turun melingkupi hidup kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan sukacita. Biar anggur yang manis itu ada senantiasa dalam pasangan suami istri, keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Berikan kami kesetiaan, komitmen, kesungguhan hati, saling mengasihi dan menghormati. Dalam nama Yesus. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan Amin. amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.